Nah, hal tersebut banyak juga yang mengalami kesalahan. Jadi ketika kolam sudah mau beres, baru menentukan kapasitas pompa. Mending kalau jalur sirkulasinya mumpuni untuk sebuah pompa yang ideal. Kalau tidak mumpuni, nanti permasalahannya di chamber pompa akan mengalami tekor air. Perlu diingat, air bening tidak selamanya sehat. Bisa saja air bening banyak mengandung bakteri. Halo Sobat Koi, apa kabar Koi Lover? Di konten kali ini saya bakal membahas tentang berapa sih kapasitas pompa yang harus digunakan untuk sebuah kolam ikan. Dan sebelumnya mohon maaf, kebetulan saya tergabung di beberapa komunitas ikan koi. Dan di dalam komunitas tersebut banyak sekali yang bertanya tentang kapasitas pompa yang harus digunakan untuk sebuah kolam ikan dengan ukuran kolam sekian kali sekian. Cuman yang saya heran, kenapa sih ketika kolam mau finishing ataupun ketika kolam sudah jadi baru mempertanyakan masalah kapasitas pompa yang harus digunakan? Kenapa tidak dari awal perencanaan mau bikin kolam tentukan kapasitas pompa yang harus digunakan? Masalahnya untuk menentukan kapasitas pompa yang akan digunakan dalam sebuah kolam tidak hanya dilihat dari ukuran kolam, tetapi ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Contohnya ukuran pipa dan berapa jumlah BD yang digunakan. Lalu harus disesuaikan juga dengan ukuran pipa skimmer. Dan berikutnya harus disesuaikan juga dengan ukuran pipa dan jumlah pipa dari antar chamber. Berikutnya harus disesuaikan juga dengan ukuran chamber pompa supaya ketika menggunakan pompa tidak mengalami tekor air di chamber pompa. Nah, hal tersebut banyak juga yang mengalami kesalahan. Jadi ketika kolam sudah mau beres, baru menentukan kapasitas pompa. Mending kalau jalur sirkulasinya mumpuni untuk sebuah pompa yang ideal. Kalau tidak mumpuni, nanti permasalahannya di chamber pompa akan mengalami tekor air. Sementara dalam menentukan kapasitas pompa untuk sebuah kolam, idealnya kapasitas pompa yang harus digunakan 3 kali lipat dari kapasitas air kolam. Jadi nanti dalam 1 jam air kolam bisa 3 kali putaran filtrasi. Tujuannya supaya kotoran ikan bisa lebih cepat terfilter. Kotoran ikan semakin cepat terfilter, maka air kolam pun bakal selalu bening. Dan tujuan yang lebih penting adalah supaya zat amoniak yang dihasilkan dari kotoran ikan bisa lebih cepat ternetralisir. Lalu bagaimana sih caranya menghitung kapasitas pompa harus 3 kali lipat dari kapasitas kolam? Sebelum itu kita harus menghitung dulu kapasitas air kolam kita berapa liter. Caranya panjang kolam dikali lebar kolam, lalu dikali tinggi air kolam kita. Contohnya misalkan ukuran kolam kita panjangnya 4 meter, dikali lebar kolam kita 2 meter, lalu dikali tinggi air kolam kita 1 meter. Maka kapasitas air kolam kita 8 ton air dan dikonversikan ke liter menjadi 8.000 liter. Lalu dikali 3 untuk kapasitas pompa yang ideal digunakan menjadi 24.000. Maka kapasitas pompa yang harus digunakan idealnya adalah 24.000 liter per jam. Namun sebelum menggunakan pompa yang berkapasitas 24.000 liter per jam, kita harus menyesuaikan dengan jalur sirkulasi dari kolam utama ke chamber supaya nanti tidak mengalami tekor air di chamber pompa. Yang pertama, kita harus menyesuaikan dengan ukuran pipa BD dan jumlah BD yang digunakan. Lalu berikutnya harus disesuaikan dengan ukuran pipa skimmer dan jumlah skimmer yang digunakan. Dan berikutnya harus disesuaikan dengan jalur instalasi ataupun jalur sirkulasi dari tiap chamber. Dan berikutnya harus disesuaikan juga dengan ukuran ruang chamber pompa supaya nanti tidak mengalami tekor air di chamber pompa. Nah, itu adalah cara perhitungan dan idealis kapasitas pompa yang harus digunakan untuk sebuah kolam. Idealnya kapasitas pompa yang harus digunakan untuk sebuah kolam adalah 3 kali lipat dari kapasitas air kolam kita. Tetapi itu balik lagi ke kitanya, terserah kita mau menggunakan kapasitas pompa yang berapa LPH.
dan disesuaikan juga dengan kemampuan kitanya. Yang penting airnya baik dan ikan koinya sehat-sehat. Perlu diingat, air bening tidak selamanya sehat. Bisa saja air bening banyak mengandung bakteri dan banyak mengandung jamur Aeromonas. Dan sekedar gambaran, kolam saya ini adalah ukurannya 4 meter kali 2 meter. Sementara untuk kedalaman airnya adalah 1 meter. Dan untuk jalur sirkulasi yang saya gunakan, di sini saya menggunakan satu jalur BD dengan ukuran pipa 3 inch. Sementara untuk skimmernya saya menggunakan satu jalur juga dengan ukuran pipa 2 inch. Dan untuk chambernya di sini saya menggunakan 4 chamber. Chamber ke-1, chamber kedua, dan chamber ketiga. Ukuran dari ruang chambernya adalah 40 kali 60 cm. Sementara untuk chamber keempat sebagai chamber pompa, di situ ukurannya saya bikin lebih besar. Tujuannya supaya tampungan air lebih banyak dan tidak mengalami tekor air di chamber pompa. Dan ukurannya adalah 60 cm kali 60 cm. Sementara untuk jalur sirkulasi di setiap chambernya, saya menggunakan 3 jalur sirkulasi dengan masing-masing ukuran pipa 2 inch. Tapi di chamber ketiga ke chamber keempat, di situ saya menggunakan 4 jalur sirkulasi dengan ukuran pipa 2 inch. Sementara pompa yang saya gunakan di kolam ini, tapi sebelumnya ini sekedar informasi dan ini tidak untuk dicontoh karena memang pompa yang saya gunakan di kolam ini cuma 2 kali lipat dari idealnya. Dan pompa yang saya gunakan di kolam ini adalah 16.000 liter per jam. Itu cuma 2 kali lipat dari kapasitas air kolam saya, sementara idealnya adalah 3 kali lipat dari kapasitas air kolam. Saya menggunakan pompa yang berkapasitas 16.000 liter per jam karena memang pompa yang sebelumnya mengalami kerusakan dan terpaksa kali ini saya harus menggunakan pompa yang berkapasitas 16.000 liter per jam. Nah, untuk semuanya mungkin itu cara yang tepat dalam menentukan kapasitas pompa. Dan saran saya, semakin besar ukuran pipa yang digunakan, maka semakin aman ketika menggunakan pompa yang lebih besar. Untuk semuanya, terima kasih dan salam koi lover.